Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat di balik kesediaan kita yang mau berkorban itu sebenarnya implisit di situ ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita di hadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan. Kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, ya, saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, itu ya menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya, antara lain untuk berkorban. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya tidak raditu. Pak, eman-eman Pak, kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. Berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun, asal selalu disayang, selalu dekat dengan yang dia cintai. Maka berkorban hakikatnya menunjukkan rasa cinta kita, bukti dari cinta kita kepadanya. Yang keempat, berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya. Jadi karena tadi kita akui Allah satu-satunya, kita rela dengan segala ketetapannya, kita cintai Dia dan kita ingin selalu dekat dengannya, antara lain dengan korban, maka di balik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain darinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa, yaitu Allah saja. Itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir, makna implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung, ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sedekah pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita transendenkan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng, ya itulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia. Tapi kalau kambing ini kita
jadikan media untuk menjalankan perintah Allah sesuai keinginannya, kemudian kita ikutkan kurban, maka kambing ini kita spiritualkan. Levelnya sekarang level spiritual, tidak lagi duniawi. Kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi, itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tapi begitu kita jadikan dia binatang kurban, maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi. Karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia, tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual, antara lain dengan cara berkorban. Jadi hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya, namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma ke level spiritual, tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa dikejar detailnya di falsafah tasyri'. Makanya kalau teman-teman baca di antara dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini, layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya, karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma ngedum daging, tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Jadi itu makna-makna implisit dari kurban.